Ya, ini kita mau ketemu sama klien kita. Iya. Ya, namanya siapa? Namanya Kara. Namanya Kara. Nah, kita udah janjian di sebuah kafe. Dia akan coba ceritakan masalahnya seperti apa. Dia ini adalah mantan tenaga kerja wanita atau TKW. 5 tahun kerja di luar negeri sebagai TKW. Tapi Kara ini masih setia sama pacarnya. Coba. Halo. Halo, Mbak. Apa kabar? Iya. Kita di sini ya sekalian ya. Boleh, sini aja Mbak ya. Akhirnya kita ketemuan sama Kara di sebuah kafe. Kita janjian di sana, dia cerita semuanya. Jadi gini, Mbak. Dulu itu saya kan sempat punya pacar itu yang namanya Ardi. Iya. Dan kita pacaran itu dari awal SMA, dari kita ospek bareng, terus ya sempet deket terus ya jadi pacaran lah. Ardi tuh orangnya pinter, sangat mengagumkan lah, dan cakep dan orangnya rajin, sopan juga. Dan dia tuh tipe orang yang bukan tipe orang yang playboy gitu. Makanya saya ada ibarat kata jatuh cinta sama pandangan pertama, karena ini emang cinta pertama saya. Dan kita juga ngejalin hubungan baik banget gitu, dan keluarganya Ardi pun respect dan respon sama hubungan kami berdua dan sempat menyetujui lah, merestui. Terus setelah itu ya Ardi pun, karena Ardi orangnya pinter, Ardi dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya, sedangkan saya nggak seberuntung Ardi. Ibu saya juga seorang single parent, jadi saya harus menjadi tulang punggung keluarga buat keluarga saya, buat ibu saya, dan buat adik-adik saya. Dia tadinya mau kuliah, tapi karena melihat ekonomi keluarganya, ininya seorang janda single parent, ya sakit-sakitan, tidak bisa membiayai keluarganya. Akhirnya apa? Karanya yang harus tanggung jawab di sini. Saya sakit, Mas. Dan adik saya pun yang paling kecil, dia sakit. Ada kelainan di usus dan harus operasi. Dari situ saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri, menjadi TKW. Demi keluarga saya harus melupakan cinta saya, Mas. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dia merasa setia, dia merasa yakin. Dia merasa percaya sama pacarnya. Tapi pacarnya kok menghilang, gak ada kabar. Udah dibela-belain gak nikah dari SMA sampai sekarang 26 tahun. Udah dibela-belain dia ini kerja ke luar negeri, gak nikah, gak tunangan, dan tidak pernah pacaran. Tapi sekarang pacarnya kok malah menghilang. Tapi sekarang Ardi justru ngilang. Dan saya nggak tahu harus nyari Ardi kemana. Saya udah coba ke rumahnya, tapi rumahnya selalu sepi, Mas. Saya juga udah coba ngubungin dia melalui telepon, tapi nggak pernah aktif. Jadi waktu kamu ke luar negeri, kamu masih komunikasi sama dia? Masih komunikasi. Kalian berjanji, maksudnya tidak akan menikah duluan dan tidak akan cari pasangan yang lain, enggak? Enggak. Dan pada intinya kami berjanji untuk saling setia dan bakal bertemu lagi di sini. Karena pengen membantu keluarga, karena pengen menyenangkan keluarga, karena pengen meringankan beban keluarga. Kara ini bilang sama Ardi, izin sama Ardi bahwa dia pengen keluar negeri mencari uang dulu. Ya. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, adiknya bisa operasi, ibunya sembuh, dia akan pulang ke Jakarta dan mereka akan menikah. Waktu pertama berangkat, masih ada kontak sama dia. Nah, terus? Dan kesini-sininya karena emang keterbatasan waktu, saya juga di sana bekerja, jadi sedikit-sedikit lost contact sama dia, Mas. Kamu berapa lama sih di luar negerinya?
kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Di mana? Di kota mana? Negara mana? Jordan. Jordania. Kontrak kerja ya 5 tahun ini. Kalau selama kontrak belum habis kita belum boleh pulang. Nah, kamu kan udah 2 bulan nih di sini. Iya. Kamu udah nyari kemana aja? 2 bulan yang lalu dia pulang ke Jakarta, dia langsung mencari keberadaannya Ardi, tapi ternyata Ardinya nggak ada kabar sama sekali. Ardinya menghilang, nggak tahu kemana. Rumahnya didatengin, rumahnya selalu kosong. Kayak nggak ada penghuninya. Nah terus kemana Ardi ini? Kau tak akan Teman-teman pernah kamu nggak coba hubungin teman-teman waktu SMA itu. Kan ada kalau kita searching di Google kan pasti ada nama SMA kamu lulusan apa, kan ada foto-foto mereka. Saya udah searching dan saya juga udah cari ke teman-teman dan gak ada yang tahu sama sekali kabar Ardi. Jadi dia ngilang gitu aja. Hilang gitu aja dan setelah lulus kuliah pun katanya udah gak pernah reunian, udah gak pernah apa. Tapi saya yakin Mas Ardi pasti setia sama saya, Mas. Dia cerita pengorbanan dia buat keluarganya. Dia sayang sama ibu sama adik-adiknya. Sehingga dia konsentrasi sama keluarga dan masa depan dia untuk menikah. Depending. Demi siapa? Demi Ardi. Dia berkorban demi Ardi. Dia menabung demi Ardi. Di luar negeri dia juga pacaran demi Ardi. Tapi apa Ardi? Mas Mandala pokoknya harus bantuin saya untuk cari Ardi. Karena tahun-tahun saya berjuang buat keluarga saya di luar negeri. Sekarang saya mau berjuang buat diri saya sendiri. Dan saya pengen mencari Ardi. Tinggalnya di mana? Rumahnya? Jatinegara. Jatinegara. Sama orang tuanya di sana. Kamu masih ingat rumahnya? Yaudah, berarti ini kita balik lagi ke rumahnya Ardi. Nanti kalau nggak ada di sana, kita tanya sama teman-teman kamu terdekat ya, yang waktu SMA ya. Yaudah, kita langsung ke sana aja kali. Kita tujuannya cuma mempertemukan, hasilnya nanti kita lihat aja sendiri bagaimana hasilnya. Informasi pertama ke rumahnya Ardi, kita langsung menuju ke sana. Oke, ini terakhir kan 2 bulan yang lalu kan Iya. datang ke sini. Berarti masih ingat dong rumahnya ya? Masih. Coba tunjukin ini mana? Kanan. Kalau sini kanan. Oh berarti di sini aja nih, nggak bisa masuk soalnya. Oh, ini nggak bisa masuk itu mobil. Kayak susah. Turun sini aja ya? Ya turun sini ya. Ayo. Teman. Sebelah sana ya? Masih ingat ya? Masih. Nih, Yang ini ya, ungu ya Mbak? Ketemu. Baru perjalanan pertama, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Kaget dong. Misi. Ya, Ardinya ada? ada. Lu siapa? Lu siapa? Sembarangan lu jangan lu rumah orang ih! Nama lu siapa? Saya mau ketemu Ardi. Saya pacarnya Ardi. Dia pikirnya ini seperti dia waktu deket sama Ardi. Dia pikirnya dulu mungkin seperti dia pacaran sama Ardi. Seenaknya dia masuk ke dalam, dia kenal sama keluarganya, dia baik sama orang tuanya. Mungkin dia seperti itu. Tapi ternyata begitu dia masuk ke dalam rumahnya, perempuan itu adalah istrinya Ardi. Ketemu Ardi, pokoknya saya mau ketemu Ardi. Saya Bininya! Barangan lo ya! Gua bininya Ardi! Sorry. Ardi udah punya istri? Iya, gua istrinya! Waktu dibilang dia istrinya, dia shock di situ. Kaget di situ. Kalau dia menikah, dia punya pasangan, dia punya anak dan keluarga, wajar. Dia harus ikhlas sekarang. Lu diam ya di sini, gua panggil suami gue. Mas Ardi! Gak mungkin. Kita udah janji untuk saling setia. Gak mungkin Ardi udah nikah. Kamu dia nggak bilang sama kamu mau Bisa nggak sih tenang Ih, sedikit? Dia pacar lu kan, selingkuhan lu kan? Iya. Iya. Gua nggak kenal. Lu kenal sama gua? Gak usah bohong! Kamu bisa tenang gua? Gua bohong. Dengar. Kamu bersih, diam, tenang dulu. Tanya sama dia baik-baik. Kamu kenal sama gua? Dia ngerasa dia nggak kenal sama Kara, dia ngerasa dia nggak pernah pacaran sama Kara, dia ngerasa nggak pernah kenal sama Kara. Bukan Ardi yang ini. Mbak siapa? Bukan yang ini. Ini apa ini? Antv, Mas. Bukan ini Ardi. Maksudnya apa? Itu bukan dia ini. Lo bilang gue tadi pacarnya.
tadi emang Ardinya rumahnya di sini. Rumah Ardi Ya saya terus di sini. ngapain lu ngaku-ngaku suami gue? Tapi bukan ini Ardinya. Kalau namu itu yang sopan, baik-baik, tanya dulu baik-baik, jangan main selonong-selonong bikin rumah tangga orang jadi ribut kayak Iya, saya minta maaf. Ternyata ini salah, coba. Salah orang, ternyata ini namanya sama Ardi, tapi ini Ardiansyah namanya. Jadi kita udah ngoyo-ngoyo datang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya karena marah-marah di situ, cari di mana Ardi, ternyata salah orang. Astagfirullahaladzim. Ya, gini Mas, mungkin sorry banget, ini ternyata salah orang. Dipikirnya Ardi yang sama, yang pacarnya dia dulu. Tinggal di sini juga. Tadi soalnya pas ditanya ada Ardi, kata mbaknya ada. Ya ini suami saya Ardi. Oh namanya Berarti sama namanya. biasa. Ya, jadi sini Mas, ini lagi nyariin pacarnya. Emang udah lama sekali nggak ketemu. Ya, dulu tinggal di sini, bener? Iya, dulu tinggal rumahnya di di sini. sini. Di rumahnya di sini, iya. Rumahnya Keluarga siapa? di sini. Keluarganya siapa namanya? Bu Rati. Ibu Ratih. Ya memang orang tua saya beli di rumah ini sama Bu Rati. Jadi itu emang dulu bener rumahnya Ardi, tapi sudah dijual. Ya, pemiliknya baru namanya Ardiansyah, itu istrinya. Nah, kemana Ardi? Atau ibunya yang namanya Ibu Rati? Mereka pindah katanya. Berarti Mas belinya dari Bu Ratih? Dari gratis dia. Dan Nah, Bu sekarang Ratihnya pindah kemana? pindah sekarang? kemana Bu Rati? Kalau nggak salah saya dengar ke Jalan Pondok Labu nomor 3 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya. Iya, mohon maaf nih Mas, Mbak ya. Dia cuma pengen cari pacarnya. Namanya Ardi juga kebetulan. Iya, dipikirnya tadi ini rumahnya, makanya dia langsung nyelonong, biasa masuk ke dalam. Ya, Karena udah kali deket juga sama kayak keluarganya. Iya maaf ya Iya, Mas maaf. ya. Ya lain kali mbak jangan kayak gitu dong, nyelonong rumah orang sembarangan aja. Saya pikir juga ini ponakannya atau siapa kan, Ya, Seng? sekarang udah kelar kan. Iya, iya, Nggak ada iya. arti-artian udah jelas kan. Gua bukan arti kan. Udah kan, nggak ada yang perlu diomongin lagi kan. Udah kan. Oke Mas, sorry Mas ya. Iya, sekali lagi minta maaf Mbak, minta maaf Mbak ya. Ya Mbak, maaf ya Mbak ya. Mas, maaf ya. Sorry banget. Makasih. Nggak bilang sebelumnya atau gimana sih? Kan kemarin waktu 2 bulan yang lalu Mbaknya kesini. Saya sempat lost contact dan dari kemarin saya nyari rumahnya sepi terus, Mas. Mbaknya nggak pernah coba masuk kayak Nggak. gini gitu nggak pernah. Enggak, karena saya emang nggak berani juga sendiri. Ini kan karena berhubung sama tim gitu. Nah, tadi sebenarnya aku juga heran juga, kenapa langsung nyelonong masuk ke dalam ya kan? Mungkin karena dia udah biasa kali. Iya, karena dulu kan sudah biasa deket juga sama Ardi dan deket juga sama orang tuanya udah biasa main. Iya, cuma jadi gitu kan. Iya, untung loh orangnya nggak marah banget. Kok marah banget kita bisa dimaki-maki, bisa dilempar apa-apa ini. Tapi untungnya dia bisa terima loh, alhamdulillah loh. Yaudah nih sekarang kan ini jelas kita salah rumah nih. Ya, Ibu Rati udah pindah sama Ardinya ke daerah Pondok Labu ya. Iya. Tadi Pondok Labu 2 nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Iya. Mending kita menuju ke sana aja ya. Tapi lain kali hati-hati, jangan kayak gini lagi, jangan saling nyelonong. Kita harus Iya. baik-baik nih, harus tanya. Kan selama ini kan kamu kan nggak pernah komunikasi kan? Nggak pernah. Ya ini sorry aja tadi kan seperti kita bilang. Walaupun kamu percaya sama Ardi, tapi kan belum tentu Ardinya komit gitu loh. Iya, karena kamu juga udah nggak kontak kan Iya. selama kamu di sana. Tapi saya yakin kalau Ardi itu emang nggak bakalan ngehianatin saya, nggak bakal nyakitin saya. Kan kalau omongan itu bisa aja. Paling kan nggak pernah ketemu, nggak pernah kontekan juga. Lagian kalau yang kontekan pun masih bisa lah buat bohong karena kan LDR kan? Iya, dan nggak ada ikatan apa-apa kan? Iya. Tapi saya tetap mau cari Ardi. Aku yakin Ardi itu orangnya setia sama aku, nggak mungkin dia ngehianatin aku. Karena kita udah janji untuk saling setia. Dan aku percaya sama dia. Dan maksud Feli, maksud aku juga itu sebenarnya Mbak ikhlas dulu aja. Dalam arti kita tahu lah zaman sekarang ini kan, apalagi pacaran itu kan nggak ada ikatan sama sekali. Dan pemikiran orang itu setiap saat, setiap menit, setiap detik itu berubah. Iya, tiba-tiba Ardi dia suka sama cewek lain, ya mohon maaf aja kemudian nikah, ya Mbak harus ikhlas. Aku yakin Ardi tuh setia sama aku, Mas. Makanya aku pribadi mau nyari dia. Aku mau ketemu sama dia. Ya udah kalau gitu kita coba aja deh ke Pondok Labu. Perjalanan menuju ke rumahnya Ardi. Dikasih tahu alamatnya, jalannya, nomornya, RT RW-nya sama kecamatannya lengkap di situ. Kita menuju ke sana.
Jadi katanya nomor 3. Nomor 3. Nomor berapa nih? 2 ya? Nomor 2 Nomor 2 ini. di sampingnya Oh berarti ya. sebelah tuh ujung tuh. Pas sampai di rumahnya, diketok pintunya, muncul ibunya Ardi. Isi. Bu. Assalamualaikum. Ini benar rumahnya? Salah. Iya ibu, maaf. Ardinya ada ibu. Ibu. Ibu, apa kabar Ibu? Apa-apaan ini? Ibu, masih ingat saya nggak Bu? Dipeluk ibunya di situ, coba. Tapi ternyata pas dipeluk ibunya Ardi, pelukannya ditepis di situ, coba. Bu, ini saya Kara, Bu. Saya mau nyari Ardi. Apa-apaan kamu? Ini saya Kara, Bu. Saya mau ketemu Ardi. Enggak. Loh kenapa ibu? Kan dia mau ketemu sama Ardi. Enggak. Dia sudah ninggalin Ardi anak saya. Langsung marah ibunya Ardi di situ. Kamu sudah membuat anak saya stres. Kamu sudah ninggalin anak saya. Dan Ardi pun tahu Kuliah saya pergi sekarang keluar. udah nggak selesai gara-gara kamu bikin susah. Tapi Ardi tahu saya Bikin- pergi ke luar negeri untuk mencari Tidak, nafkah, Bu. tidak. Kamu sudah nyakitin anak saya. Saya nyakitin apa? Saya Saya nggak pernah pikir nyakitin kamu Ardi. jadi anak yang baik, bikin baik anak saya, Ardi. Nggak taunya kamu bikin susah, bikin stres anak saya. Karena syok dia nangis di situ. Dia nggak percaya. Gue juga bingung. Bukannya Ardi yang ninggalin, kok malah dia yang hancur? Kok dia malah berantakan hidupnya? Saya nggak pernah Kenapa? nyakitin dia. Tidak, kamu sudah bohong. Kamu bikin sakit hati anak saya. Ibu sabar dulu ibu, dengerin dulu ibu, Iya. dengerin dulu ibu. Tidak. Coba kamu ngomong, jelasin semuanya. Bu, saya keluar Apalagi saya keluar dijelasin. negeri itu untuk mencari nafas. Kita berdua udah berencana untuk menikah dan saya pergi ke luar negeri itu untuk mencari Itu nafas buat kita bohong, berdua. omongan kamu bohong. Gue berusaha jelasin sama ibunya Ardi. Kara ini pergi ninggalin Ardi karena mencari uang buat keluarganya. Bukan foya-foya, bukan pacaran, bukan nikah lagi, enggak. Dia sekarang balik ke sini mau menikah sama Ardi. Malah diomelin. Saya mohon Bu, saya mau ngejelasin Ibu coba semuanya. tolong temuin sama Ardi dulu Saya mau ibu. ketemu Biar sama biar Ardi yang Ardi. biar Ardi yang ngobrol langsung ibu. Saya mau ketemu sama Ibu. Tidak ada. Ibu, Ardi pun tahu sebenarnya kalau dia pergi ke luar negeri ibu. Ardi tidak Ibu, boleh ibu ketemu dengerin dulu ibu. Ardi tidak boleh ketemu lagi sama kamu. Mulai saat ini anak saya tinggalin. Pergi. Saya mohon Bu, saya mau ketemu Ardi. Pergi, Bu. pergi, Saya cukup, mohon pergi, Bu. pergi, 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 tahu Tolong beri pergi, saya kesempatan buat pergi, dijelasin Bu. pergi. Bu, tolong saya Bu, buka pintunya. Saya mau ketemu Ardi. Ibu tolong Bu. Apa salah saya, Mas? Salah saya apa? Nangis dia di situ, shock di situ dia. Saya nggak pernah mengkhianatin Ardi. Ardi pasti tahu saya, Mas. Saya nggak pernah mengkhianatin Ardi. Nangis di situ, dia nggak kuat di situ. Saya nggak ngerti Mas, kenapa ibunya bisa seperti ini. Padahal dulu dia sangat baik sama aku dan dia mendukung saya sama Ardi. Tapi kenapa dia jadi seperti ini? Ya mungkin semuanya terjadi di luar rencana kamu. Ya. Tapi saya pengen ketemu Ardi Mas. Ya makanya kan kamu nggak tahu kan kok ternyata Ardi itu stres akhirnya. Kamu nggak tahu kan ternyata kuliahnya berantakan. Ya makanya. Ya, ternyata keadaannya lebih parah dari yang kamu bayangkan kan. Ya ini berarti komunikasi kalian dulu seperti apa? Perjanjian kalian dulu seperti apa? Coba kalian komunikasi nggak waktu itu sama keluar negeri? Tidak Mas, karena dia bukan orang yang aktif di medsos. Tapi kan minimal awalnya kan SMS pasti kan? Saya nggak bisa semudah itu dan di sana sangat ketat sekali Mas. Jadi saya benar-benar lost contact sama Ardi. Loh, dia kan Tapi saya mau ketemu Ardi Mas.
Iya aku tahu, cuma dengan kondisi seperti ini nggak mungkin bisa lah. Ini kan orang tuanya udah nggak mungkin mau ngasih tahu kamu, nggak mungkin ngasih tahu kita di mana keberadaannya Ardi. Coba kita cari jalan tuh cari informasi di mana keberadaannya Ardi. Mungkin teman kamu, ya kan, saudara kamu atau siapa saja yang mungkin tahu di mana keberadaannya Ardi. Kalau dia nggak mungkin tinggal di sini kan? Mungkin nggak sih? Iya. Dia masih tinggal di sini? Nggak tahu ini, makanya kalau misalkan dia tinggal di sini harusnya ada reaksi ya di dalam pastinya. Kalau dia ada di rumah. Iya kalau dia ada, nggak di- kalau nggak ada ya mungkin kita harus cari tempat lain. Ya udah mas, saya minta dianterin pulang aja dulu. Saya mau istirahat. Nanti saya lanjutin lagi cari Ardi. Ya udah, nanti kalau udah istirahat kabarin kita ya gimana nya. Bye, Fen. Klien kita Kara ngasih kabar, ngasih informasi. Mas, kita lanjut pencarian, Mas. Semakin cepat, semakin baik. Saya ada informasi tentang kawannya yang namanya Iwan. Iwan ini dulu adalah kawannya Ardi juga, sewaktu SMA. Mereka bertiga ini deket, cuman masalahnya Iwan ini suka sama Kara. Ya, hari ini kita mau lanjut pencarian kemana lagi nih, Mbak? Iya kak, semalam kan saya udah mikir-mikir nih. Saya dulu sering nongkrong kalau pulang sekolah sama Ardi di belakang sekolah di rumah Iwan. Yang mudah-mudahan belum pindah ya kak, di belakang SMA kita. Ke rumah Rumah Iwan. Iwan, rumah Iwan. di belakang sekolah. Iya, Sekolah waktu SMA. iya waktu SMA. Rumahnya Iwan Iwan. ini siapa ini? Teman kita, teman Ardi dan teman saya juga teman nongkrong. Teman dekat lah. Iya, dekat teman kalian dekat. ya. Jadi ada kemungkinan Iwan ini tahu di mana keberadaannya Ardi. Bisa jadi tahu. Bisa jadi tahu. Karena ya Terus kamu udah hubungin Iwannya belum? belum. Kayaknya nomor handphonenya juga ganti, makanya saya mau coba ke rumahnya. Mudah-mudahan belum pindah di belakang SMA ini. Coba ke rumahnya aja berarti. Oke, kalau gitu. Yuk kita coba ke rumahnya aja ya. Kita nanya. Iya. Pas kita mau masuk rumahnya Iwan, ada seorang laki-laki keluar dari dalam rumahnya. Ketemulah di situ, kita panggil. Itu adalah Iwan. Ini kak, dulu kita sekolah di sini. Ini tuh sekolahan kita tuh. Oh, itu Sekolahan sekolahnya. saya. Dan ini rumah Iwan. Oh ini? Ini Ya rumah langsung aja kalau gitu. Yuk langsung Ada aja. yuk. Wan, Ini bukan- itu ini kayak Iwan Iwan. siapa? Wan, Iwan. Mas. Iya, ada yang nyariin. Kara, Iwan. Ini gua nggak mimpi kan? Ini udah gue Kara. Lu bener Kara? Iya. Serius lu? Iya, ini gue Kara. Begitu Iwan ngelihat Kara, dia seneng banget loh mukanya. Dia berbinar-binar ini mukanya. Lu kemana aja, Ra? Gue mau nanyain kabar Ardi. Nah, waktu Kara bilang dia minta tolong, pengen tahu di mana keberadaannya Ardi, Iwan kelihatan nggak suka. Iwan kelihatan bencinya, ya, cemburunya kelihatan. Gue kemarin ke rumah nyokapnya Ardi dan nyokapnya nyalahin gue. Ardi katanya stres dan segala macem dan dia nyalahin gue. Makanya gue kesini nyari Ardi, mau nyari informasi Ardi ke lu. Lu ngapain lagi nyari si Ardi? Gue tahu lu punya hati sama gue, tapi kalau lagi begini, gue mohon lu bantu gue untuk cari Ardi. Lu sadar kalau gue punya hati sama lu? Lu selama Ardi nggak ada, lu nyari gue kan? Dan gue selalu ada buat lu. Iwan bilang dia selama ini berusaha selalu ada buat Kara. Dia selama ini selalu berusaha membantu Kara, meyakinkan Kara bahwa Iwan ini sayang sama Kara. Gue tahu, gue emang nggak sepintar Ardi dan gue nggak sehebat si Ardi. Tapi gue selalu bisa buat nemenin lu, Ra. Tapi kan perasaan nggak bisa dimainin, Wan. Terus, perasaan gue di mana? Ya gue anggap lu sebagai temen gue. Dia menganggap Iwan ini adalah teman, sahabat, saudara, nggak lebih. Wan, lu kasih tahu gue dong, Wan. Kemana Ardi? Lu kasih tahu gue, Wan. Lu pengen tahu Ardi kemana? Iya, gue pengen tahu Ardi. Wan. Ardi udah nikah. Iwan di situ cerita, kok ternyata Ardi ini sudah menikah. Lu bohong kan sama gue? Lu nggak usah ganggu dia lagi. Ya, dia udah nikah. Gue nggak percaya kalau Ardi udah nikah.
Kalau lu nggak percaya, lu rumah Vita sekarang lu tanyain ke dia. Dia tahu semuanya. Nggak percaya karena di situ mana mungkin Ardi menikah. Dia pasti nungguin aku, nggak mungkin dia menikah. Kalau nggak percaya tanya sama Vita sana. Vita kan sahabat kamu juga. Mas, tolongin aku, Mas. Tempat ketemu Vita. Kapan nikahnya, Bang? Kapan? Ardi sama Vitanya kapan? 2 tahun yang lalu, Mas. 2 tahun? Iya. Gak mungkin, kamu pasti bohong. 2 tahun yang lalu dia sudah menikah. Nangis itu, shock di situ. Ngapain aku harus bohong sama kamu, Ra? Kamu bohong, kamu ngomong gitu. Kamu mau buat aku buat ngelupain Ardi. Aku nggak bohong, Ra. Udah, kamu lupain Ardi aja. Kamu hidup bareng sama aku aja, Ra. Enggak. Aku sayangnya sama Ardi, Wan. Kamu bohong, kamu ngomong gitu. Kamu mau buat aku buat ngelupain Ardi. Aku nggak bohong, Ra. Udah, kamu lupain Ardi aja. Kamu hidup bareng sama aku aja, Ra. Enggak. Aku sayangnya sama Ardi, Wan. Gue coba bujuk Iwan juga, bagaimanapun juga kalau jodoh nggak akan bisa kemana, Mas. Gini, Mas. Ya, kalau emang lu suka sama dia, tolong kasih kesempatan dia untuk ketemu sama kita, ketemu sama Ardi. Toh mereka udah nikah juga, ya kan? Kalau emang jodoh kalian pasti akan dipertemukan lagi kok. Sabar aja, Mas. Iya. Kalau jodoh pasti nggak kemana. Nah, sedikit mulai sadar di situ dia. Akhirnya dia ngasih tahu di mana keberadaannya Ardi. Gue tuh sayang sama lu. Tapi gue agak berat hati gue buat ngasih tahu ke lu di mana rumahnya Vita. Lokasi rumahnya ada di daerah Maruya. Oh, dia udah pindah ke Maruya. Udah. Thank you ya, Wan. Iya. Gue bakal samperin Vita. Ya. Kasih. Halo. Iya. Buru-buru kita langsung menuju ke tempatnya Vita. Kayaknya ini deh rumahnya. Tahu di mana? Tadi kata Iwan. Permisi. Semoga nggak salah rumah lagi ya. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Ya, salam. Vita. Ini Vita ini teman lama, ya, teman sewaktu SMA. Vita, Ardi, Kara, dan Iwan ini mereka ini teman lama, teman satu SMA. Udah lama Vita ini nggak ketemu sama Kara. Begitu ngelihat Kara, antara kangen, antara jengkel, antara takut, antara bingung, jadi satu di situ. Sarah, kapan lo datang ke Indonesia? Maksudnya apa nih? Iya, gue udah balik ke Indonesia. Gue mau nyari Ardi. Nah pas Kara ini nanya sama Vita, di mana Ardi? Jengkel di situ Vita. Waktu Kara nanya sama Vita, bener nggak dinikah? Bener dia udah nikah. Iwan bohong kan? Lu pasti tahu kan? Iwan bohong sama gue. Ardi belum nikah kan? Lu kasih tahu gue kalau Ardi belum nikah. Vita, gue mohon, tolong bilang Iwan bohong sama gue kalau Ardi tuh udah nikah, Vita. Iya, gue mau kasih tahu sama lu. Emang Ardi udah nikah? Akhirnya Vita ini jengkel sampai terucap kata-kata kalau Ardi ternyata nikah sama gue. Sama siapa nikah? Ardi menikah sama siapa? Jadi selama ini lu nggak tahu kalau Ardi udah nikah? Aku nggak tahu karena aku baru pulang. Ardi nikah sama gue. Jadi Vita ini temen deket
curhatnya teman dari SMA, coba. Teman yang selama ini dipercaya, teman yang selama ini teman curhat, ternyata nikah sama Ardi, coba. Lu bercanda kan sama gue, lu gak serius kan dengan omongan lu? Gak mungkin Ardi nikah sama lu, Vita. Udah deh gini, mendingan lu pulang, bawa nih semuanya, pulang, ya. Jangan ganggu istirahat gua. Gue mau ketemu Ardi. Kalau udah nikah sama Mbak, Gue mau ketemu Ardi, gue cuma mau ketemu Ardi. sebentar aja ketemu sama Ardi, cuma 5 menit aja, Mbak. Cuma Pada 5 menit intinya aja. gua udah nggak mau ada urusan dengan kalian, ya. Gue cuma mau ngomong sama Ardi, Udah, Vita. kamu pergi. Mbak, sebentar aja, Mbak. Tolong. Pergi. Gua mau udah cukup, jangan pernah cari suami gua lagi. Nggak, cuma terakhir aja, kasih kesempatan sekali aja. Biar dia dapat penjelasan. Kita cuma sekali aja kesempatan, sekali aja, tolong dong. Ardi. Udah cukup, jangan pernah nyari Ardi lagi ke sini. Vita, gue mau ketemu sama Ardi. Gue mohon, gue pengen ngomong sesuatu sama Ardi. Kenapa lu tega ngelakuin ini sama gue, Vita? Vita, buka pintunya, gue pengen ngomong sama Ardi. Kenapa lu ngerebut Ardi? Kenapa lu rebut Ardi dari gue? Apa lu bilang? Gua ngerebut Ardi. Gak mikir lu. Lu emang ngerebut Ardi dari gue? Pergi. Lu emang ngerebut Ardi dari gue, Vita? Buka pintunya, Vita, gue pengen ngomong sama Ardi. Gue tahu dia memang suka dari dulu sama Ardi, tapi nggak harus begini, nggak harus dia nikah sama Ardi. Gue juga tahu Ardi selalu menghindar dari dia. Giliran nggak ada gue, dia malah nikah sama Ardi. Udah, Mbak. Mbak, semua sudah terjadi. Ya, udah semua udah terjadi, Mbak. Ya, mungkin ada suatu hal yang buat mereka menikah, kita nggak pernah tahu. Apa aku pengen ketemu Ardi? Ya, nanti kita coba cari cara yang lain ya. Tapi bagaimanapun juga mereka kalau udah menikah ya sudah. Mbak harus ikhlas juga. Harus menerima kondisi ini, Mbak. Keadaannya seperti itu berarti mereka berjodoh. Mereka udah nikah. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak ikhlas dia nikah sama Vita. Tapi harus terima kenyataan. Ini nyatanya. Mau gimana? Ikhlasin, Mbak, ikhlasin ya. Jodoh, umur, rezeki Allah yang atur semuanya. Ya. Kita nggak bisa melawannya, udah nggak bisa. Ya, Mbak waktu itu ketemu ya. Terus sekarang berpisah itu karena Allah udah. Nggak bisa, kita cuma bisa berusaha. Ternyata usaha Mbak udah sampai di sini. Masa kita harus melawan itu semua? Nggak mungkin lah. Mau apa lagi, Mbak? Kamu ngapain lagi? Halo, Iwan. Kenapa lu nggak bilang kalau sebenarnya Ardi tuh nikahnya sama Vita? Kok tega banget lu bohongin gue, Wan? Kenapa lu nggak bilang dari awal? Lu pengen gue sakit, Wan. Gua kasih tahu ya, kalau Vita itu sudah cerai karena si Vita selingkuh. Serius, Vita nyelingkuhin Ardi? Ih, gua nggak bohong, ini beneran dia. Vita. Mbak, kenapa? Kara, Mbak Kara. Ngapain lagi? Buka pintunya, Vita. Kenapa, Mbak? Gue mau ngomong sama lu, Vita. Mbak, tenang dulu. Mbak. Astaga. Sini. Lu udah nyelingkuhin Ardi. Hah? Mbak Kara. Tega lu begini, ha? Lu udah ngerebut Ardi dari gue dan sekarang lu selingkuhin Ardi, ha? Siapa sih yang ngerebut Ardi dari lu? Lu yang ngerebut Ardi dari gue dan sekarang lu selingkuhin dia. Lu sia-siain dia. Tega lu ya. Lu mau tahu kenapa gua nyelingkuhin Ardi? Gimana kalau posisi lu ada di posisi gua?
dalam mimpi dia, dalam ego dia, yaitu nama lu. Lu yang udah ngerebut Ardi dari gue. Gua kira gua bakal bahagia di kamar. Lu tahu, Ardi ditinggal sama lu, dia depresi, dia stres. Makanya gua nikahin dia. Gua berusaha supaya gua bisa bikin dia bahagia. Karena ada apa coba? Dia cuek sama gua. Dia nggak pernah perhatiin gua. Yang selalu dia ingat itu cuma lu. Sekarang gini deh. Gue udah pusing, udah males. Dan gue minta maaf kalau misalkan gue punya salah sama lu ya. Kalau emang lu mau nyari Ardi, gue bakal kasih tahu kantor. Dan setelah gue kasih tahu kantornya, lu pergi dari sini. Di mana kantornya Ardi? Kecamatan Pasar Bo. Udah, puas. Pergi kalian sekarang. Pergi. Nah, keesokan harinya kita lanjut lagi pencarian ke kantor kecamatan. Ini kita akan lanjut pencarian. Terakhir informasi yang kita dapat, Ardi ini kerja di kantor kecamatan ya. Kita akan coba ke sana, nanti kamu bisa tanya sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia nikah duluan. Ya, cuman ini kan kantor, sekali lagi tolong jaga, jangan sampai bikin keributan di sana. Apalagi dia pas lagi kerja kan. Pak, ke sana Pak ya, Pasar Rebo ya. Kita turun yuk. And Di kantor kecamatan kita langsung tanya sama salah satu pegawai di sana. permisi Pak. Oh, Bapak kerja di kecamatan sini Pak? Siapa tuh? Bapak kerja di kecamatan sini? Iya betul. Kenal Pak Ardi nggak Pak? Ardi. Oh ini Pak Ardi nih Pak. Oh ini ya kenal saya. Nah, saya mau Oh, kerja kenal. di sini. Bisa ketemu nggak Pak Ardinya Pak? Wah, katanya dia lagi cuti. Memang benar Ardi kerja di sana, tapi masalahnya Ardi sudah cuti karena apa? Mempersiapkan pernikahannya. Kapan, Pak? Ini mulai dari hari ini dia cutinya. Katanya Oh, punya ini. persiapan mau kawin. Itu mau pernikahan. Pernikahan? Iya. Ardinya yang mau Iya. nikah? Bener. Ardi yang ini kan Pak, betul ini kan Ya, Pak? betul ini dia. Coba Pak lihat dulu deh. Ini kan Pak? Iya betul ini dia. Ini kan betul kan? Iya benar. Ah betul ini orangnya. Dia mau cuti mau Astagfirullahaladzim. ini Aku mau pikir aku pernikahan. masih punya kesempatan kedua, Mbak. Tapi ternyata Mas Ardi mau nikah lagi. Aku mau ketemu Mas Ardi sekarang. Iya Pak. Ya udah, makasih Pak ya. Iya, Aku pengen banget ke rumah Bu Rati. Iya udah, yuk langsung yuk. Mbak, tolong anterin saya cepetan ke rumah Bu Rati, Mbak. Saya pengen ketemu Ardi. Saya nggak mau kalau Ardi sampai nikah lagi. Ini kesempatan saya yang terakhir, Mbak. Pas sampai rumahnya Ardi, rumahnya sepi. Kita ketok-ketok pintunya, tok 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 tok, Ibu Ardi, nggak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali kita panggil dan akhirnya ada tetangga yang bilang, iya Mas, mereka ke pernikahan tapi ke mempelai perempuan. Neng, Ibu, Neng, orangnya nggak ada, pada pergi kondangan sebelah dua mempelai itu. Pergi Itu kondangan, musiknya Pak? kedengaran. Maksudnya? Iya, pergi semua. Kondangan tuh musiknya kedengaran tuh sebelah tuh.
sebelah kanan. Oh, ini orang sini ya, Pak? Iya, betul. Mempelai perempuan. Udah perempuan. Iya, Nikahnya di mempelai perempuan, Pak. iya. Betul. Jadi yang itu tuh. Orang tangga ini. Gak mungkin, Bang. Gak mungkin, masa? Itu barusan yang nikah kan? Ini tetangga Di mempelai perempuan. Tapi Ardi gak mungkin ngehianatin saya. Dia udah janji sama saya, Mbak. Itu Mbak ada orang. Dia bakal setia sama saya, dia bakal nungguin saya. Mbak, aku masih mau sama Ardi kok, ketemu Ardi. Aku yakin aku masih punya kesempatan. Mungkin dia belum ijab kabul, Mbak. Aku mau. Bisa kita nyamperin ke sana. Anterin aku ke sana, Mas. Dia harus tahu aku udah pulang ke sini. Aku kembali untuk dia, Mas. Aku mohon antar aku ke sana. Aku mau ketemu Ardi. Ini musik udah nyalain. Jadi itu Ini berarti musik udah nyalain berarti dia. Aku nggak yakin dan aku nggak mau. Tapi Kak Ra yakin bahwa belum sekali feeling dia menyatakan dia belum. Belum, Ardi belum nikah, belum Mas. Buru-buru dia lari sekenceng-kencengnya menuju ke tempat pernikahan itu. Ini Mbak gini Mbak. Ini kalau mereka udah nikah kamu nggak mungkin datang ke sana. Aku yakin mereka belum ijab kabul, Mas. Ayo antar aku ke sana, Mbak. Enggak, gini Mbak ya. Kita anterin kamu ke sana, tapi jangan bikin masalah di sana. Jangan bikin masalah. Aku nggak bakal bikin masalah. Aku cuma pengen ketemu Ardi. Aku mau ngasih tau kalau aku udah kembali. Aku kembali ke sini. Aku udah datang ke sini buat dia. kan Mbak tahu itu posisinya Ardi udah. Aku nggak mau tahu. Aku pengen ketemu Ardi. Aku siap lihat. Aku yakin aku masih punya kesempatan, Mbak. Tolong bantu aku, Mas, Mbak. Mbak, jadi gini, ya. Nanti kita ajak ke sana, tapi tolong ya, kalaupun dia udah nikah, tolong jangan bikin masalah yang baru. Ya, jangan bikin onar di sana. Ini mereka lagi berbahagia di situ. Ya, kalaupun Iya, emang. tapi aku mau sekarang. Aku mau ketemu Ardi. Ya, janji ya. Aku janji. Awas. Pas sampai di tempat pernikahan itu, astagfirullahaladzim, orang-orang udah rame di situ. Ada janur kuning di situ. Panitia di situ rame, sudah menunggu di depan di situ. Dan gue yakin itu resepsi, bukan ijab kabul. Ardi, ini aku datang, Ardi, ini Kara, Ardi. Dan gue nanya sama tamu-tamu yang ada di sana, panitia yang ada di sana, bahwa itu sudah selesai ijab kabul dan mereka resmi menikah. Ardi, Udah selesai ya, ijab kabulnya udah selesai, Mbak. Ardi, Ibu ya? ini aku. Udah selesai ijab kabulnya, Jadi resepsi aja. Mbak, udah selesai, Mbak. Iya, diikhlasin, Mbak, tapi ini semua udah terjadi. Mereka udah nikah, udah Mbak harus ikhlas aja. Udah. Ardi, ini aku pulang. Mbak ikhlas ya, Mbak. Ardi, Mbak. Ardi, ini aku pulang, Ardi. Udah, Mbak. Ardi, ini aku, Ardi. Ardi, ini aku pulang. Ardi, ini aku Kara, Ardi. Udah, Mbak. Mbak, udah. Aku udah punya kesempatan. Mbak, ini pernikahannya orang, Mbak. Ini pernikahannya orang, Mbak. Aku udah punya Iya, kesempatan udah ikhlasin, lagi. ya, Mbak. Udah diikhlasin. Feli, bawa. Ya. Ardi. Udah, ya. Ya, kita bantu. Ya, udah. Yuk, sabar, Mbak. Ikhlasin, Mbak. Mbak istighfar ya. Dia tetap nggak bisa menerima keadaan. Sampai akhirnya dia kemudian bangun
Lari dia masuk ke tempat pernikahan itu, ke pelataran, ke tempat mempelai berdua berdiri di situ menerima tamu undangan. Ini berarti bukan jodoh, Mbak. Bukan jodoh berarti. Kalau Aku jodoh pengen pasti nggak ketemu kemana. Ardi, aku pengen ngomong sesuatu sama Ardi. Ya udah Mbak, yuk. Aku mau ketemu Ardi. Aku mau ketemu. Mas aku mau ketemu Ardi. Yuk. Aku mau ketemu Ardi, Mbak. Aku mau ngomong sama dia, aku mau ngomong sesuatu. Apa lagi, Mbak? Mau apa lagi? Mbak coba Mbak Aku sabar. mau ngomong. Aku mau ketemu Ardi. Aku mau ketemu Ardi. Mbak. Aku mau ketemu Ardi. Begitu dia ada di pelataran melihat mempelai laki-laki, dia syok di situ. Ternyata mempelai prianya bukan Ardi. Ardi, ini aku pulang. Ardi, ini aku datang, Ardi. Astagfirullahaladzim. Ardi, ini aku datang, Ardi. Mbak. Ardi, dia lihat ke sekelilingnya di situ dan akhirnya dari belakang Ardi meluk dia. Ada seorang laki-laki yang memeluk dia dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh perhatian di situ. Kara. Loh, ini Ardi. Ardi. Maafin aku, Ra. Maafin aku. Tapi aku gak bakalan lupain cinta kita, Ra. Itu yang nikah adik aku, Ra. Itu bukan aku. Aku pikir kamu yang menikah. Janji kita, makanya selama ini aku selalu cari kamu. Dan sampai detik ini aku cari kamu. Sumpah, Ra. Aku kayak mimpi bisa ketemu kamu lagi, Ra. Aku sayang kamu. Aku kamu lagi kehilangan kamu, Ra. Kamu janji sama aku ya. Kamu jangan tinggalin aku lagi. Aku janji. 5 tahun pacaran kita, Mas, Ra. Mau disia-siain, aku gak mau disia-siain kayak gitu. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun tadi sempat kaget juga, ya sempat kita ketakutan juga ya, karena bisa ngerusak pernikahan orang. Tapi ternyata ya waktunya tepat ya, di tempat yang ya mungkin dikehendaki sama Allah juga ya. Ini semua di luar rencana kita, di luar dugaan kita. Ternyata mereka bisa kembali bertemu lagi di sini. Ya mudah-mudahan mereka bisa. Jodoh ya. Ya, itu kali yang namanya jodoh ya. Segala sesuatunya manusia nggak bisa menebaknya, ya manusia nggak bisa berencana, tapi Allah yang menentukannya. Ya udah, kita mohon pamit ya. Mungkin nanti kita minta maaf sama yang punya acara karena udah mengganggu ya kegiatannya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bantu teman-teman yang lainnya yang kehilangan sanak famili ataupun saudaranya ya. Apa ya? Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya, selamat ya, mudah-mudahan ya. 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 Ya, selamat ya, Bapak. Ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kara dari awal pengen membantu keluarganya. Kara dari awal pengen menyenangkan keluarganya, menyelamatkan adiknya yang harus dioperasi di bagian pusarnya, menyelamatkan ibunya yang sakit-sakitan waktu itu sakit keras. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan keluarga. Dia menunda pernikahannya, menunda rasa cintanya sama Ardi buat keluarga. Tujuannya baik, coba. Dia keluar negeri kerja mencari uang di sana, tidak pernah pulang. Uangnya ditabung untuk keluarga, untuk menikah mereka. Dan akhirnya apa?
Innama a'malu binniyah. Segala sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik, hasilnya pun baik. Ya. Akhirnya apa? Allah mengabulkan doanya. Allah mendengarkan jeritan tangisnya di malam hari. Allah membuktikan semuanya. Ya. Walaupun Ardi menikah beberapa kali, walaupun ada gosip, walaupun Ardi stres hancur masa depannya, tapi Allah mempertemukan Ardi sama Karo. Allah menyelamatkan kembali Ardi, Allah menyelamatkan kembali Karo, mempersatukan cinta mereka berdua. Ya, mudah-mudahan kita berharap mereka bisa sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah ini jadi pelajaran buat kita semuanya agar kita yakin, ya yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita. Assalamualaikum.